Anda kembali bersama kami di Create Up dan ditemani rekan Wiki Adrian. Kali ini kita akan membahas manisnya cuan startup bakery ya Wiki Betul ya. sekali, dan sudah terhubung melalui video conference ada Mbak Natasha Setiadi, beliau adalah founder Bonbon Bites, dan juga ada Mbak Natani Nadia Setiadi, founder dari Bonbon Bites. Apa kabar Mbak Natasha dan juga Mbak Natani? Baik sekali. Baik Apa Thank you sekali. sudah kabar? join. Ini nggak kembar ya? Enggak, Enggak, kita kita adik. kakak beradik. Oke, kakak beradik, dua-duanya founder ya. Betul. Oke, saya ke Mbak Natasha terlebih dahulu. Sebetulnya kalau bicara mengenai bisnis bakery, apa sih yang membuat bisnis ini kemudian menurut Anda pada saat membuat gitu ya, ataupun membangun bisnis ini menjadi satu bisnis yang menarik gitu? Oke, baik. Sebenarnya F&B di Indonesia ini semenjak pandemi, apalagi F&B itu kan sangat berkembang pesat luar biasa. Nah, untuk bakery sendiri mulai dari bahan baku sampai menjadi produk itu sendiri pastinya cuan yang besar atau keuntungan yang cukup besar, mulai dari profit sekitar 200 sampai 300% dan juga apa ya, produknya itu selalu berinovasi gitu. Jadi kalau untuk bakery sendiri karena kita pun di tim Bon Bon Bites selalu melakukan R&D atau research and development dari produk itu sendiri, maka kita tuh nggak pernah bosan gitu untuk buat atau create suatu menu baru dan menu baru lagi gitu. Oh, oke. Lantas apa nih yang menjadi inspirasi begitu ya, akhirnya Bonbon Bites ini bisa berdiri? Oke, Bon Bon Bites itu berdiri semenjak pandemi. Jadi pertama kali kita memang startnya from home industry, Mhm. sampai akhirnya kita punya toko dan punya ketiga cabang. Yang menginovasi pastinya dari uh, kita pelajarin terus mengenai kompetitor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu, Mbak. Oke, Ah. saya ke Mbak Natani terlebih dahulu. Ini pada saat awal mendirikan tuh ceritanya seperti apa sih? Karena kan ini kakak adik ya, berarti Ya. mungkin apa namanya, visi misinya apakah dijamin sudah sama atau ada perbedaan atau gimana tuh waktu itu pada saat mendirikan Bonbon Bites ini? Oke, aku cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya Bon Bon Bites ini terbentuk tuh dimulainya iseng-iseng dari 2019 nih. Nah, itu dimulai dulu dari kakakku Natasha Setiadi karena memang dia itu bidangnya dari perhotelan. Nah, aku sendiri waktu itu masih di luar negeri, terus karena pandemi jadinya aku pulang, akhirnya kita lanjutin lah ini semua sama-sama, karena memang kebetulan dari kecil kita tuh apa-apa bareng terus gitu. Jadi visi misinya pun selalu sama, dari awal kita udah bilang, oh kita mau bikin Bon Bon Bites ini Mhm. jadi semakin besar, bakery yang terus berkembang sampai orang-orang di Indonesia itu semua bisa cobain nih rasa-rasa bakery yang bisa kita kreasikan dan kita selalu inovasikan per hari dan per bulannya Oke, gitu. produksinya, dari tahun ke tahun udah berapa lama ini berdiri dan dari tahun ke tahun produksinya tuh nambah terus nggak sih per harinya? Atau bagaimana perkembangan dari Bonbon Bites sendiri? Oke, kita tuh udah berjalan dari 2019 akhir, dan kalau dari segi produksi memang pastinya bertambah terus karena tadinya yang dari di rumahan doang, kita online, akhirnya kita buka cabang pertama di Kelapa Gading, kita buka cabang kedua di Pantai Indah Kapuk, ketiga di Grand Indonesia. Sekarang kita lagi ongoing untuk buka di Puri Indah Mall dan juga di Gading Serpong. Wow. Oke, ini kalau dilihat dari proses pada saat awal bisnis ini berjalan begitu kan pada saat pandemi ya. Artinya kan pandemi sudah berlangsung ya atau sebelum? Iya, Nah, itu sebelum sedikit. sebelum ya. Nah, itu pada saat ada peralihan ke pandemi karena kan saya kebayangnya ini menjadi sebuah bisnis bakery yang ada tempat ngopinya begitu orang datang kemudian menikmati bakery dan juga ngopi gitu. Tapi kan pada saat pandemi orang nggak bisa keluar rumah dan lain sebagainya gitu. Waktu itu penyesuaiannya ataupun berjibakunya seperti apa ke Mbak Natasha dulu deh? Oke, baik. Untuk Bon Bon Bites sendiri pada saat momen pandemi, kita itu justru masih massive productions-nya di rumah. Jadi justru di saat itu itulah cuan terbesar karena operational Oh, expense tidak terlalu besar justru. Jadi di momen itu ya puji Tuhannya di momen itu adalah momen yang prime banget justru buat Bon Bon Bites karena pada pada momen itu Bon Bon Bites cukup semakin banyak dikenal orang untuk dicobain dan buying powernya sangat kencang pada pandemi itu justru. lebih ke inovasi sebenarnya ya ketika itu tidak Betul, bisa, dine in, ya udah kita lewat, betul. Online. online, oke. Iya. Kemudian ini kan berkembang sejauh ini, tidak semua loh bisa, apa ya, berkembang, bakery itu berkembang sampai saat ini beberapa tahun. Ada yang FOMO aja di awal biasanya ya Wiki ya, kemudian rame, kemudian habis itu, landai. Nah, apa strategi dari Mbak Natani dan juga Mbak Natasha sampai Bonbon Bites bisa seperti sekarang ini, bahkan mau buka lagi cabang berikutnya?
Ya, Oke, sebenarnya kalau dari strategi sendiri sih yang pertama kita memang udah selalu set, kita harus tahu dulu nih target market kita di mana. Nah, yang kedua itu kita bakal selalu urusin dalam segi branding karena yang kita tahu di masyarakat sekarang itu branding itu adalah salah satu hal yang paling penting di dalam bisnis. Mm-mm. Nah, yang ketiga kalau dari segi produk pun kita akan selalu berinovasi karena aku dan Citasya itu adalah orang yang selalu research setiap malamnya dan setiap harinya untuk produk apa sih yang mau kita bikin lagi untuk bisa engage lagi nih customer biar nggak bosan sama menu-menu kita. Bahkan untuk menu-menu Bomboloni kita itu kan sebagai menu utama kita juga, kita akan selalu ada rasa yang berbeda setiap bulannya. Nah, Hmm. itu selalu kita Ah, inovasiin tuh setiap bulannya karena untuk orang terkadang masyarakat bukan cuma Indonesia rasa juga. ya, tetapi lebih ke Iya, experience-nya gitu ya, mau nyobain yang betul, model baru dan betul, sebagainya. Oke, ada iya yang betul. sampaikan kalau mau mulai bisnis itu jangan sama keluarga katanya gitu. Jadi kagok geraknya. Tapi Bonbon Bites itu gimana? Bagaimana sebetulnya menjaga profesionalisme? Karena ini adalah sebuah bisnis yang memang secara visi dan juga misi pengennya maju terus gitu ya. Tapi ketika ada challenge seperti itu, gimana tackle-nya? Dan juga hal ini kita akan bahas saja di berikut ini Mbak Natani dan juga Mbak Natasha. oke Dan baik. tetap bersama kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Natasha dan juga Mbak Natani, founder dari Bonbon Bonbon Bite. Bites. Oke, kalau ada challenge dalam menjalani bisnis, padahal kalian keluarga itu challenge-nya gimana caranya untuk tackle itu semua? Oke, karena kita dari kecil udah sebenarnya udah terbiasa bareng-bareng, sampai besar gini pun masih bareng-bareng lagi, tapi challenge-nya pasti ada yang debat atau mungkin perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Tapi bagaimanapun karena visi misi dan dari kita sendiri sama untuk Bonbon Bites ini, jadinya ya semuanya balik lagi ke tujuan yang sama. Hmm. Cuma cari conclusion-nya, apa jalan keluarnya, dan ya ujung-ujungnya kita tetap satu paham lagi gitu. Ah, itu Oke. yang penting ujungnya debat-debat sedikit, ujungnya seperti apa gitu Betul. ya. Oke, tadi kan sempat dibahas ya ada 3 pilar utama begitu dari salah satunya adalah terkait fokus ke marketnya, kemudian harus inovasi terus dan lain sebagainya. Nah, market dari Bonbon Bites ini kayaknya lebih ke anak muda kayaknya dan ibu-ibu ya atau bagaimana? Iya betul. Kalau dari target marketnya sendiri sebenarnya kita selalu incer pasti anak muda. Itu target utamanya karena sebenarnya yang lumayan buying power juga lumayan tinggi itu anak muda karena mengikuti tren. Maka Hmm. dari itu makanya Bonbon Bites itu selalu membuat produk-produk yang juga selalu mengikuti tren gitu. Nah, untuk kedua kita ada juga mungkin untuk ibu-ibu atau eh, wanita pekerja mungkin ya yang Mhm. bisa bawa pulang untuk family-nya sebenarnya di rumah gitu. Nah, biasanya kan Oke. soalnya ibu-ibu nih yang agak lapar mata ya kalau kita lihat-lihat Ah, makanan yang agak cantik, terus nah itu roti bisa dan jadi lain-lain. peluang ya. Iya, betul. Betul. Itu peluangnya nanti Oke. akan dibawa ke rumah, barulah dicobain sama keluarganya Ya, gitu. potensial marketnya ini memang tidak hanya disadari oleh Bonbon Bites saja, oleh pemain lain juga demikian. Persaingannya gimana dan bagaimana sebetulnya dari Bonbon Bites sendiri mengakali persaingan yang cukup ketat ini sebetulnya di industri bakery? Oke, kalau untuk persaingan sendiri pastinya adalah ya kompetitor itu kan semakin berkembang, apalagi F&B ini juga semakin berkembang lately setelah pandemi. Tapi kita sih sebenarnya tetap menjaga kualitas dan pencinta Bonbon Beans dari customer loyalnya juga udah tetap ada dan pastinya inovasi yang nggak akan pernah berhenti gitu Nah, yang ini kita kan lakukan. kita juga sudah mau akhir tahun ya. Ada inovasi Betul. baru nggak menyambut mungkin Natal dan nanti tahun baru biasanya banyak parcel gitu ya? Ya, pasti Mbak. Kalau untuk hampers Natal, hampers Lebaran dan sebagainya, kita selalu mempersiapkan dan selalu berbeda setiap tahunnya. Untuk hampers Natal sendiri kita lagi on progress sekarang dari research and development-nya. Nanti pada saat mungkin udah siap untuk dipublish atau dipesan, kita pasti langsung posting Oke, dari sudah Instagram. hampir 5 tahun berarti ya berdirinya ya. Sudah profit kah atau ada target soal profitabilitas? Oh pasti. Kita Hmm. dari kalau dari rumah sendiri mungkin dari modal awal yang kita punya sekitar 2 bulan kita udah BEP. Cuman kalau untuk Wow. kita buka store pertama di Kelapa Gading itu sekitar 6 bulan kita sudah BEP. Hmm, Ah. berarti memang ini adalah bisnis yang katanya memang gitu, food and beverage itu cepet balik modalnya kalau tahu strateginya dan bisa berkembang gitu ya. Betul, Tapi kan betul. tadi kan kita bahas terus yang kayak rainbow-rainbow aja gitu. Tantangan utamanya pasti ada dong namanya sebuah bisnis. Boleh diceritakan singkat saja? Dari Nadia mungkin. Oke. Apa ya untuk tantangan utamanya mungkin kalau menurut dari kita yang selalu kita bahas itu masyarakat Indonesia itu cepat banget untuk bosan sih. Itu lebih ke Ah, tantangan utama yang benar-benar kita facing setiap harinya gitu. Jadi setiap mereka cobain, mereka suka nih dengan rasa donat dan lain-lain.
tapi mereka juga selalu nanya, ada menu baru lagi gak sih yang bisa dicobain gitu. Nah itu Lagi tuh sebenarnya tantangan Iya. utamanya yang harus Berarti banget emang kita cari tahu gitu setiap iya, harinya. pembendaharaan menunya juga harus banyak ya dan juga harus inovatif gitu. Risetnya juga harus Betul, banyak gitu betul. untuk mengimbangi apa namanya keinginan dari market sendiri. Oke, Ya. bagaimana Anda berdua melihat bisnis Anda ke depan 5 atau 10 tahun ke depan? Apakah ini kemudian masih menjadi sebuah bisnis yang menarik kah atau gimana? Oke, kalau dari kita sendiri sih sebenarnya kita masih punya vision yang panjang ke depannya untuk Bon Women sendiri. Makanya kita juga masih terus untuk research ke depannya. Tapi karena kita tahu targetnya itu memang mengarahnya itu selalu ke roti, roti dan roti, Mhm. itu yang kita mau memperbesar sih. Kita mau store kita sampai ada di seluruh kota di Indonesia ini Amin, sendiri. amin. Amin. Dan Nanti biar bisa semua masyarakat Indonesia bisa cobain juga ya dan Bon bisa Women ini. membuka lapangan pekerjaan tentunya ya. Betul. Wow, luar Nah biasa. Namanya itu yang roti itu pasti tetap akan diminati terus begitu ya. Tetapi mungkin variannya agar bisa tetap menjadi yang teratas di market. Semoga sukses selalu untuk Bon Bon Bite. Saya dan Wiki jadi lapar ya. Iya, pengen sarapan roti ya. Terima kasih untuk Mbak Makasih Natasha banyak. dan juga Mbak Natani. Sukses Ya. untuk Anda berdua dan juga untuk Bon Bon Bites. Sampai jumpa. Sampai Terima jumpa. kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, dan Ustaz sebelum kita akhiri Power Breakfast kali ini kita akan simak kembali pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG sejauh ini bergerak di zona positif ya, dengan penguatan sejauh ini bergerak 0,33% di level 7.651,494. Itu dia pemirsa IHSG yang masih menguat sejak pembukaan sampai dengan saat ini dengan deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers, di antaranya pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi ya. Di antaranya adalah saham AMMN, PANI, Wika, Brand, Wifi, Humi, TPIA, Mari, PTPP, dan SSIA. Sangat beragam untuk gainers. Ya, top losers Bumi, ANTM, BSBK, LSIP, Dewa, Mang, MSIN, Unik, MPPA, dan Doit. Itu dia pemirsa review singkat update pembukaan perdagangan hingga pukul 9:28 waktu Indonesia Barat, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di iIndex Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Somodatu. Saya Adrian. Sampai jumpa. Sampai jumpa.